قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ونعم بالدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خواصها أن من قرأها بعدد حروفها المذكورة وصلى 6 ركعات بثلاث تسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة. Sinten Allah lahu maring Sulaiman ing sekabehane jin lan manungsa batairi biha lan burung kelawan basmalah fakana la yaqra'uha ala syai'in ila ata Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lanjut pembahasan tentang keutamaan bismillah, di mana tadi telah disebutkan setengah dari kekhususan membaca bismillah. Anna man qara'a bi adadi hurufiha al-mazkurah wa shalla sita rakaatin bi salasi taslimatin yaqra'u fi kulli rakaatin fatihatul kitab wa alam nasrah khamsa asyarata maratan summa yaqulu Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Di sini diceritakan sesungguhnya barang siapa yang membaca basmalah bi'adadi hurufiha dengan jumlah hitungan hurufnya, dengan hitungan hurufnya berapa? Huruf bismillah itu ada berapa? 19. Ada 19. Dan kemudian melaksanakan sholat sebanyak sita rakaatin 6 rakaat dengan 3 kali salam. Di dalam setiap rakaatnya setelah membaca suratul Fatihah membaca alam nasroh sebanyak 15 kali. Kemudian membaca doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa as'aluka bi 'azamati bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kita persingkat saja sampai apa tuh? Wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, sampai situ. Terus man fa'ala dzalik, siapa yang mengerjakan atau yang mengamalkan tersebut tadi, maka hasolalahu ma talabahu, akan dihasilkan apa yang dicarinya, ya, apa yang menjadi kebutuhannya biiznillah ta'ala. Kemudian diriwayatkan dalam setengah kitab, jadi sesungguhnya barang siapa yang berdoa dengan doa ini sebanyak berapa nih? Mi'atan 100 wasamani asyarota sebanyak 118 kali. Kemudian hajatuhu, ya, akan dikabulkan hajatnya. Nah ini yang doa yang sama dengan yang dijajakan melalui pergerakan JMS, ya. Tetapi perbedaannya hanya di banyak jumlahnya, ya. Doanya sama yang ini, ya, doanya sama yang ada dijajarkan di pergerakan GMS, yaitu asma bismillah. Kalau di GMS asma bismillah itu diwirid sebanyak 100.000 dalam 1 minggu. Kemudian puasa sebanyak 7 hari. Kemudian dibaca doa ini setelah setiap malamnya, setelah selesai membaca bismillah sebanyak 7 kali. Nah, itu ya. Ada salah satu tajribat tentang membaca bismillah ini, wirid bismillah, asma bismillah. Di antaranya saya pernah disuruh mendoakan seorang yang ingin menjual tanahnya. Pada waktu itu saya masih bujang, harga tanah per meter ya hanya ditawar
Rp2.000. Lalu orang tersebut meminta kepada saya untuk mendoakan supaya ada yang membeli, ada yang berani membeli dengan harga Rp3.000. Jika ada yang berani membeli dengan harga Rp3.000, saya akan diberi hadiah motor. Lalu kemudian saya membaca doa ini, Asma Bismillah ini, ya. Kemudian saya membaca doa Asma Bismillah ini, dan alhamdulillah gol, ya. Harga tanah tersebut jadi Rp3.000 per meter, dan kemudian alhamdulillah saya diberi hadiah motor pada waktu itu. Yang menunjukkan tentang fadail atau keutamaan Bismillah adalah yang telah dipaparkan atau yang telah disebutkan oleh al-alim al-alama Syekh Khatib di muqaddimati, di dalam muqaddimahnya, bahwa sungguhnya awal Bismillah, awal diturunkannya Bismillah ini adalah kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, kepada Nabi Adam. Bismillah ini diturunkan kepada Nabi Adam. Allah menjadikan Nabi Adam memperbanyak membacanya. Nah, kemudian tobat Nabi Adam dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni dosanya Nabi Adam dibarakati Bismillah. Jadi ayat Bismillah ini sudah diturunkan sebelumnya, ya, kepada Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ternyata Bismillah ini dulu sudah diturunkan kepada Nabi Adam. Berkah Bismillah inilah Nabi Adam diampuni dosanya, kemudian diangkat kembali oleh Allah ke langit, dan seterusnya. Bismillah ini pun diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh membaca Bismillah ketika di atas perahu, ketika banjir bandang sedunia. Nah, dengan berkah membaca Bismillah ini, Nabi Nuh kapalnya mendarat di Bukit Judi. Sakti Bismillah ini, ya, makanya Bismillah itu pokok atau pokoknya ilmu. Ya, Bismillah itu pokoknya ilmu, segala apapun pakai Bismillah. Kemudian Allah angkat kembali ayat Bismillah ini dan diturunkan kembali ayat Bismillah ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim membaca Bismillah ketika Nabi Ibrahim dibakar api kemudian menjadi dingin dan Nabi Ibrahim diselamatkan. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Begitu ayatnya, ya. Ya, Allah berkata kepada api, ya narukuni, kata Allah, wahai api, ya, barda wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamat terhadap Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selamat, ya, dari dibakarnya api. Karena apa? Karena membaca Bismillah. Sakti Bismillah ini, ya, jangan macam-macam dengan Bismillah. Jadi ternyata Nabi Ibrahim itu membaca Bismillah, turunkan Bismillah, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Setelah itu Bismillah itu pun diangkat kembali Allah Subhanahu wa taala ke langit, summa unzilat, dan diturunkan lagi Bismillah ini kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam perang dengan Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja yang sangat zalim, raja yang zalim. Sehingga Fir'aun terkenal kezalimannya Fir'aun. Jika dia tidak menyukai potongan gaya rambut seseorang, misalkan itu gaya rambutnya begitu amat sih, tidak menyukai itu, bukan rambutnya yang dirapikan, bukan rambutnya yang dipotong, tetapi kepalanya yang dipenggal. Itu saking zolimnya katanya Fir'aun. Itu rambut orang kok begitu gaya nyukurnya, udah tepas saja kepalanya. Itu Fir'aun, saking zolimnya Fir'aun. Nah, Nabi Musa ini perang dengan Fir'aun, kemudian Nabi Musa lari dikejar oleh Fir'aun serta bala tentaranya, dan terpojokkan di suatu pantai di pinggir laut, sehingga tidak ada buat lari untuk Nabi Musa. Mau lari kemana? Ya,
Tidak ada buat lain. Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim, dipukulkanlah tongkat Nabi Musa sehingga laut yang terbentang luas memberikan jalan kepada Nabi Musa. Ya, terbelah lautnya dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Nabi Musa itu selamat dari kejaran Firaun dengan berkah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dipukulkanlah tongkat Nabi Musa sehingga laut menjadi terbelah. Kemudian Nabi Musa berangkat bersama bala tentaranya untuk menyeberangi laut dan dikejar oleh Firaun beserta tentaranya. Ketika tentara Firaun dan Firaun di tengah-tengah laut, kemudian laut kembali menjadi seperti semula. Maka kemudian tenggelamlah Firaun beserta tentaranya. Setelah itu warufi'at, diangkat kembali Bismillah ini Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Suma unzilat ala Sulaiman, diturunkan kembali Bismillah ini kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kemudian apa keistimewaan Bismillah dipegang oleh Nabi Sulaiman? Fa'atallahu ta'ala lahu jami'al jinni. Ya, dengan berkah Bismillah ya, yang dipegang oleh Nabi Sulaiman, nurut patuh tunduklah seluruh jin kepada Nabi Sulaiman, wal insi, dan juga seluruh manusia, wat thair, bahkan burung-burung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dengan apa? Iya, dengan berkah Bismillah. Ya. Maka di sini diceritakan kakana la yaqra'u ala syai'in ila atahullahu ta'ala lahu fi waqti. Ya. Jadi seperti itu. Ketika Nabi Sulaiman membaca Bismillah, maka apapun yang di hadapan Nabi Sulaiman menjadi tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Bibarakati Bismillahirrahmanirrahim. Maka santri Al-Fahmi yang dulu-dulu setiap ngaji di sini, nyantren di sini, diwajibkan puasa asma Bismillah. Karena asma Bismillah itu menjadi pokok seluruh ilmu. Seperti itu ya. Kemudian Allah angkat kembali ya, Bismillahirrahmanirrahim ini ke atas langit dan diturunkan kembali terhadap Nabi Isa alaihi salam. Maka dengan Bismillah tersebut Nabi Isa bisa mengobati bermacam-macam penyakit, diantaranya penyakit buta dan penyakit lampang, penyakit yang sulit diobati. Dengan membaca Bismillah langsung sembuh. Ada orang buta datang kepada Nabi Isa. Wahai Isa, saya ini buta, tidak bisa melihat. Oleh Nabi Isa diusap ya mukanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Hebat ya. Kalau si Sapa bisa begitu hebat ya. Ada orang yang lampang itu kulitnya belang-belang putih ya, penyakit lampang. Kemudian oleh Nabi Isa diusap dengan Bismillahirrahmanirrahim, langsung sembuh. Itulah tajwidnya Bismillah yang dipegang oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu ayat basmalah pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa uzilat ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat Bismillah ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keutamaan, tajibat, kehebatan Bismillah dipegang Nabi Muhammad menjadi putu, menjadi fathan adiman, ya, pembuka yang sangat agung, ya, jadi kemenangan terhadap Nabi Muhammad dan kemenangan Islam pada saat itu, sehingga sampai sekaranglah Islam tetap jaya bibarakati Bismillahirrahmanirrahim. Seperti